berdasarkan waktu ya Pak, kayak jarak rel kereta api tiap menit itu apa? Jarak. Berdasarkan waktu gitu ya? Jarang terjadi. Ini ya lebih ini ya gini apa, di proses di puasanya itu uh, ada kejadiannya yaitu di interval tertentu jumlahnya, jumlahnya berapa misalkan, yaitu contoh gampangnya yang sering itu kan jumlah nasabah yang sedang antri antara jam misalkan 9 sampai jam 10 berapa orang lah, seperti itu kan puasa prosesnya kayak gitu. Jadi jumlahnya yang kejadiannya itu misalkan nasabahnya yang antri itu di interval waktu tertentu, itu yang disebut sifasan. Itu jumlah kecelakaan di tol pada bulan apa gitu kan, jumlah kecelakaan itu juga puasa. Nah proses seperti itu yang ini berasal dari proses apa, itu yang perlu dilihat. Kalau memang itu berdasarkan apa, ada jumlah dari kejadian di lokasi tertentu, nah berarti itu kan proses yang puasa itu. Nah kan syarat apa, ciri khususnya distribusi poison apa? Sudah pada si yang lain ya, siapa ya, Mas Fahri Hidayat, karakteristik khusus dari distribusi poison itu apa? Gimana Mas Fahri, ada nggak ini Mas Fahri Hidayat? Iya Pak. Oke, ciri khususnya distribusi poison kayak apa? Kemiringannya mungkin Pak. Bukan, karakteristiknya ini apa, terkait dengan rata-rata variannya itu kayak seperti apa? Ya apa, bagaimana hubungannya varian dan rata-ratanya distribusi Poisson? Udah lupa. Terakhir start mat kapan sih? Di kelas di tingkat berapa? Terakhir start mat Tingkat 2 Pak. tingkat 2. Ya hampir setahun lalu ya. Ya makanya dibaca-baca kembali terkait distribusi ini karena ini dipakai di sini, dipakai. Jadi kan ketika kita membuat sistem juga harus paham, oh ini harus seharusnya distribusinya pakai distribusi apa, kapan tepatnya dipakai, lah gitu-gitu. Kalau kita nggak tahu dasar teorinya distribusi itu ya susah nanti. Ya oke ya. Tolong dibaca kembali supaya lebih mudah memahami nanti materi-materi berikutnya ya. Oke, terima kasih Mas. Kan ciri kepuasan kan apa, rata-rata sama varian itu gimana? Atau yang bisa jawab? Nah, nih sukarela siapa? Rata-rata dan variannya itu bagaimana di distribusi Poisson? Ada yang masih ingat? Satu kelas ini, ayo siapa? Rata-rata dan variansinya sama Pak. Ya, siapa tadi Mas, siapa? Iza Pak. Mas Iza. Iya Pak. Oke, terima kasih. Nah, itu kan ciri khususnya. Jadi ketika
datanya itu oke lah, prosesnya itu puasa. Nah, tapi ketika diperiksa variannya tidak sama dengan rata-ratanya. Nah, berarti kan perlu dipertimbangkan kembali distribusi, cari alternatif yang lain. Nah, apa sih yang sebagai pembanding dari distribusi Poisson? Ya, ketika istilahnya ada over dispersi di varian yang lebih besar, nah itu pakai apa? Distribusi binomial negatif, itu alternatifnya. Ada yang pakai di campuran mixer. Jika yang membuat seperti itu karena nolnya banyak, ada namanya zero inflated. Nah, seperti itu yang karakteristik datanya itu yang perlu diperhatikan. Nah, ya ini bisa dilihat ya, ketika dari histogramnya atau ya, dari rata-rata dan varian itu bisa. Ya waktu materi EDA ya, apa ya, data eksplorasi data. Ya, dari situ kan nanti seharusnya bisa. Tapi sebelum tahapan eksplorasi data ini penting nanti untuk mengetahui itu karakteristik dari datanya. Ya, lagi-lagi materi sebelumnya dipakai StatMat, eksplorasi data juga. Jadi jangan dilupakan yang sudah selesai itu. Meskipun ini dapat nilai A gitu ya, ingat-ingat lagi, masih kepake nanti. Oke, terima kasih. Kalau yang continue ya tadi biasanya apa, kalau tadi waktu antar kejadian tadi misalkan waktu pelayanan tadi atau waktu antar kedatangan nasabah, dan distribusinya eksponensial gitu kan. Nah, distribusi yang selain dekat eksponensial bisa jadi ya bentuk gamma gitu kan, ini ada kaitannya. Ya, tolong dipelajari kembali. Oke, sesudah mengetahui ini juga binomial itu ada ini, tahu nggak kapan binomial? Contoh yang sering dicontohkan aja yang dulu apa, Mas siapa? Oh, Mbak Intan Kemala, coba distribusi binomial contohnya kayak gimana sih? Contohnya aja, Mbak Intan Kemala. Yang kejadiannya itu ada 2 kasus, sukses atau gagal, iya atau tidak gitu. Ya, contoh apa? Contoh, misal kayak uji coba lampu yang gagal sama yang lampu yang sukses kayak itu. Lampu gagal seperti apa? Yang nggak nyala. Ya lampu yang nyala dan tidak nyala gitu. Gitu. Mata uang juga bisa, koin kayak itu, lempar koin. Ya, ditentukan yang suksesnya yang mana kan kalau koin. Suksesnya kepala, suksesnya tergantung koinnya koin apa ya. Koin sekarang beda-beda kan koinnya. Ya oke, terima kasih. Jadi ada unsur itu sukses dan gagal. Contohnya misalkan untuk mengetahui ini data BPS apa kira-kira yang terkait ini, kira-kira apa, tahu nggak? Di data BPS udah pernah pelajari data BPS kan, yang berdistribusi binomial itu apa? Ini siapa yang sukarela? Data BPS yang sekiranya berdistribusi distribusi binomial gitu, apa kira-kira? Ada nggak bisa dinyatakan sebagai sukses dan gagal gitu di data-data BPS? Kan banyak data-data yang kategori kan,
Siapa? Ayo, terus nih biar nggak ngantuk. Pak, kalau data rumah tangga miskin dan tidak miskin, Ya, apanya? Ya, bisa, bisa. Nah, yang binomial itu apa? Yang mana? Kan anggaplah miskin, gimana ya? miskin dalam hal ini sebagai, kalau kita apa namanya, mau meneliti miskin tidaknya, ya miskin ini dalam namanya adalah dalam kutip dia sukses gitu ya, bukan sukses miskin, tapi karena kita lebih tertarik ke miskinnya, Oh, ya. suksesnya itu yang miskin misalkan. Nah, berarti yang nggak miskin kan yang gagal. Nah, itu ada banyak sebenarnya. Nah, yang binomial itu yang mana? Data apa yang binomial berarti? Oh, berarti miskin dan tidak miskin, berarti uh, contoh sukses gagalnya. Nah, binomial kayak gimana? Angka harapan hidup. Angka harapan hidup dihitung dari apa? Panjang kalau proses menghitung angka harapan hidup. Yang simpel-simpel saja. Nah, tadi yang miskin tadi, dari miskin tadi, uh, miskin tadi, yang binomial itu yang mana? Kan jelas nggak mungkin persentase orang miskin bukan binomial itu persen. Yang binomial yang apa? Jumlah penduduk miskin mungkin, Pak. Ah iya, Mas siapa? Iza, Pak. Oh, masih jalan lagi. Oke, terima kasih. Uh, Jumlahnya kan, sukses gagal. Ketika satu per individunya kan Bernoulli kan, sukses Bernoulli. Ketika dijumlahkan, itu hubungan Bernoulli dengan binomial seperti apa kan gitu. Nah, ada kaitannya. Ketika Bernoulli dijumlahkan, data yang distribusi Bernoulli dijumlahkan, itu kan menjadi binomial. Ya seperti itu. Tadi dipahami apa datanya seperti apa, dari proses seperti apa, kapan Poisson, kapan binomial. Jadi meskipun sama-sama datanya jumlah itu kan discrete bentuknya, nanti dilihat ini berasal dari proses seperti apa. Itu yang penting, menentukan apakah ini binomial, apakah atau yang lainnya. Ya sama kayak geometri gitu juga. Ingat-ingat kembali. Nah, itu dasar kita memilih distribusinya dari sana dulu. Sebelum kita mengecek dengan suatu uji-uji gitu, ya diperhatikan dulu berasal dari proses yang mana dulu. Oke, terima kasih. Kalau bisa ini ya tidak searah ya, supaya ya nggak ngantuk. Kalau kalian ngantuk sih nggak apa-apa, takutnya saya ngantuk, bahaya. Oke ya, berikutnya tentukan setelah kita distribusi kan pasti ada parameternya gitu kan. Contohnya kalau normal ya ada parameternya mu dan sigma rata-rata dan standar deviasinya. Kan tadi yang Poisson ada parameter yang itu sama rata-rata atau variannya, ada eksponensial, dan semua ada parameternya. Nah setelah kita menduga distribusinya seperti apa, baru berdasarkan distribusi tadi kita estimasi parameternya. Nah, kalau misalkan diduga eksponensial ya estimasi parameternya dengan distribusi eksponensial. Ketika gamma ya gamma. Nah, dalam konsep ini kita bisa tidak memilih, kita bisa tidak yakin dengan salah satu distribusi. Mungkin ini bisa eksponensial atau kita bisa gamma. Jadi ada beberapa kemungkinan distribusi. Itu bisa kita periksa semuanya, dicek semuanya. Eksponensial, gamma atau wavefull dicek di antara dugaan kemungkinannya tadi. Tadi misalkan Poisson binomial negatif itu misalkan dua-duanya diperiksa,
mana yang paling pas di antara dua atau lebih distribusi itu. Nah, baru nanti kita pilih. Kan ada uji. Tadi kan ada berikutnya ada namanya uji. Nanti ada di Chromochlorfinol salah satunya untuk ukur jenis COVID ya. Nah, ini menduga yang paling gampang selain tadi memakai apa, tapi yang utama yang tadi dilihat dari apa, hasil dari proses mana, itu yang benar-benar harus diutamakan. Yang cara gampangnya juga ini dengan identifikasi koefisien variasi. Ini contoh yang distribusi yang kontinu ya, yang contohnya data waktu ya. Ya, ini perlu diperhatikan juga, selain distribusi perhatikan juga domain dari distribusi itu. Kalau gamma itu kan pasti positif kan ya, eksponensial positif. Nah, kalau normal itu bilangan real semua dari negatif sampai positif. Nah, ketika itu juga diperhatikan apakah datanya ini positif atau memungkinkan atau negatif, itu juga bisa diduga dari sana. Ya, sebelum ini nanti juga ini ketika nanti ada materi Bayesian juga 1 atau 2 pertemuan, itu juga distribusi ini juga dipakai, malah harus tahu distribusi kalau di Bayesian. Nah, pokoknya dari awal diusahakan ini ya dipelajari lagi tentang distribusi supaya nanti lebih gampang nyambungnya. Saya sudah usahakan nyari-nyari bahannya kemarin supaya bisa dipelajari. Dan kalau memang nggak paham ya bisa nanya-nanya lah Kak Korma, saya silakan. Dan saya kembali mengecek distribusi bisa dari identifikasi dengan koefisien variasinya, lalu dengan plot histogram. Plot histogram tadi yang gambar tadi, apakah PDF secara teoritis dengan histogramnya itu apakah mirip gitu, sejalan. Contoh yang tadi ya. Kalau yang ini kelihatan kan antara yang plot dari PDF-nya sama histogramnya nggak match kan, nggak pas gitu kan. Berarti ini nggak cocok gitu. Kalau distribusi ini harus distribusi yang lain. Nah, itu yang perlu dari sini bisa dicek pas-pasnya distribusi apa dari sini. Itu kalau dari histogram. Nah, kalau koefisien variasi ya harus titik apa? Satu ya kalau di sini. Kalau statistik kan pernah dipelajari kan koefisien variasi. Nah, kalau ini yang pilih khusus yang eksponensial itu koefisien variasinya 1. Jadi koefisien variasinya 1. Nah, ini ditukar eksponensial. Nah, ketika besar 1 ya bisa gamma atau wabel alfanya lebih besar 1. Oh, ini salah ini ya. Ini kecil. Ini kecil ya, gamma betul 21. Nah, ketika tadi kan distribusinya sudah diketahui, berikutnya kan mengestimasi parameternya. Nah, ada 3 tipe dari parameter. Ada parameter lokasi, itu yang menggeser seluruh distribusi baik ke kiri atau kanan dalam apa, dari horizontal aksisnya itu. Itu kayak distribusi. Nah, itu ya mu. Nah, ketika mu-nya itu misalkan 0 atau 5, jadi siklus keseluruhan misalkan dari 0 ke 5 yang bergeser ke 5. Jadi yang mau, berarti keseluruhan dari distribusi itu bergeser. Kalau itu menentukan posisi apa namanya pergeseran dari distribusi itu kalau lokasi. Kalau salah
skala atau scale parameter itu memanfaatkan atau merenggangkan, salah, kurang lengkap ini. Jadi memanfaatkan atau merenggangkan seluruh distribusi. Nah, kalau parameter bentuk itu mengubah bentuk distribusi dengan cara lain. Estimasinya parameter itu bisa dipelajari ya, saya kira metode ada momen, dengan Lihood, atau bisa juga pakai Bayesian. Ya nanti responsinya dari catatan aja ya, apa catatan aja. Nanti latihannya masukkan tugas. Ini enggak jelas saya yang gambarnya. Gambarnya inilah. Yang ini itu 0. Saya jelaskan ini 0, lokasinya 0. Nah, yang ini 10. Jadi ketika ini geser dari 0 ke 10, ya ini bentuknya sama tetap. Tapi dia menggeser. Nah, ini yang parameter lokasi. Bisa menggeser-geser sesuai lokasinya di mana gitu. Ini kebetulan di 0, ini 10. Jadi bentuknya sama, nggak berubah. Kalau parameter skala, jadi memanfaatkan dan merenggangkan kayak gini. Ini skalanya ketika kecil, semakin kecil dia semakin besar juga. Jadi bentuknya tapi nggak berubah. Bentuknya nggak berubah, tapi dia ada memanfaatkan dan merenggangkan. Jadi kalau distribusi normal itu ya sigmanya, itu kan parameter skala. Nah, kalau parameter bentuk, ini mengubah bentuk kayak gini. Ini K-nya, ini parameter bentuknya nih kayak kebetulan K namanya 1 kayak gini. Yang biru ini apa? Setengah, bentuk kayak gini. Nah, kalau yang setengah ini, yang 5 bentuknya kayak gini, kan berubah-ubah bentuknya. Modusnya awalnya seperti sini, ada bentuknya gini, lebih cenderung ke sini, lengkung, yang agak lebih lancip. Nah, biasanya parameter bentuk ini mengontrol dari kurtosis. Nah, kurtosis ini terkait dengan bentuknya, lancip. Contohnya kalau distribusi T itu kan ada mu, sigma, dan biasanya apa? Derajat bebasnya, ada derajat bebasnya itu ya. Nah, derajat bebas itu sebagai parameter bentuknya. Sigmanya skala, mu-nya itu lokasi. Kalau distribusi T kan derajat bebasnya ketika dia kecil itu kan ekornya tebal. Ketika besar derajat bebasnya dia mendekati normal gitu kan. Distribusi itu bisa mendekati normal ketika derajat bebasnya besar. Nah, ini bentuknya menjadi berubah, dari sisi ketebalan ekornya berubah, namanya parameter bentuk. Kalau yang seperti ini, bentuk dari ini kemencengannya yang berubah, dia lebih menceng, lebih miring gitu, yang berubah kemencengannya. Kalau yang tadi yang di T itu kurtosisnya yang berubah, bentuknya bisa berubah itu dari sisi kemiringan dan dari sisi kurtosis. Kalau kemiringannya berubah, otomatis kurtosisnya juga berubah. Jadi kalau kurtosis berubah, belum tentu kemiringannya berubah. Contoh tadi distribusi T tetap simetris, tetapi kurtosisnya dia berubah. Bentuk itu ini terkait dengan parameter terkait dengan karakteristik dari kemiringan atau skewness-nya atau kurtosis atau keruncingannya. Saya lanjut. Nah, ini kan tadi yang saya sebutkan untuk memeriksa data tadi, distribusinya
tidak dengan distribusi yang kita duga tadi. Pakai uji, kalau discrete itu pakai chi-square, kalau continue bisa Kolmogorov-Smirnov, bisa Anderson-Darling, dan lainnya ada beberapa. Tapi yang paling terkenal ya inilah dua Anderson-Darling. Tapi dibanding Kolmogorov-Smirnov, tapi yang kita bahas di sini chi-square dan Kolmogorov-Smirnov. Meskipun chi-square ini bisa untuk continue sebetulnya, tapi cepat, tapi bisa, tapi kurang cepat. Lebih bagus pakai Kolmogorov-Smirnov kalau continue. Kenapa kurang tepat? Karena yang awalnya continue dipecah-pecah gitu, jadi enggak, tadi menduga, tadi istilahnya approximate. Tapi kalau yang Kolmogorov lebih pas, cepat. Jadi uji chi-square ini statistik ujinya, saya kira mungkin sudah pelajari ya, di singkat aja karena mungkin sudah pelajari di sebelum-sebelumnya di Mestat gitu kan. Atau non parametrik mungkin dapat juga, dapat mata kuliah non parametrik. Iya, berarti kan sudah pelajari ini, saya kira. Di sekilas saja saya ingin sampaikan. Kayak rantai kan dapat juga nanti, ya itu bisa dipakai rantai, chi-square. Kalau Smirnov itu sudah dipakai, sudah pelajari semua. Makanya sekilas saja saya ini kan. Jadi hipotesisnya kan sesuai dengan yang ditentukan, misalkan distribusinya Poisson ya, data distribusi Poisson. Ini data distribusi Poisson kayak gitu. Secara kalimat gitu. Dia uji Kolmogorov-Smirnov itu istilahnya ini membandingkan CDF yang empiris dari datanya dengan CDF yang teoritis atau hipotesis. Ada yang di sesuai distribusinya. Ada yang empirisnya dihitung, lalu yang teoritisnya dihitung. Tapi sebelum dapat yang teoritis ini harus diduga dulu parameternya dulu. Jadi pertama diduga parameternya. Kalau normal sih gampang, ada tabelnya ya. Tapi kalau distribusi lain, ya diduga dulu parameternya. Misalkan gamma, alfa, betanya berapa, diestimasi dulu. Setelah diestimasi baru bisa mendapatkan CDF-nya. Baru dibandingkan dengan yang empirisnya ini. Nah, statistik ujinya itu berasal dari jarak ini yang terbesar, supremum, dari jarak antara yang empiris dan yang teoritis, yang hipotesis saja. Ya, yang ini statistiknya yang jarak terbesar. Ini statistiknya. Nah, nanti dibandingkan dengan tabelnya. Dipelajari lagi yang non parametriknya. Saya kira sudah pelajari. Lalu membandingkan untuk membangkitkan bilangan acak distribusi uniform. Jadi distribusi uniform ini sebagai bahan baku untuk membangkitkan data distribusi yang lain, data distribusi yang lain. Dan ini secara teoritis CDF itu distribusinya uniform. Dan CDF itu antara 0,1. Jadi secara teoritis ini CDF itu distribusi uniform 0,1. Jadi pembangkitan makanya distribusi uniform ini dipakai untuk membangkitkan bilangan distribusi yang lain. Nah, membangkitkan bilangan acak atau objek acak yang lebih umum di komputer itu agak sulit karena pada kenyataannya bahwa
program komputer itu pada dasarnya deterministik. Jadi walaupun keluarannya atau output dari program itu acak, sebetulnya ini didapat dari algoritma yang sebenarnya dapat diprediksi ada algoritmanya. Jadi kalau kita tahu inputnya apa, ya hasilnya sama. Jadi istilahnya bilangan acak dari hasil penghitungan komputer itu disebut pseudo random. Bilangan acak yang semua tidak acak secara sebenarnya. Jadi ada dua metode yang berbeda secara mendasar untuk menghasilkan bilangan acak. Pertama, bilangan acak sejati yang sebenarnya itu bisa dihasilkan dengan menggunakan beberapa fenomena fisik yang acak. Dia menggunakan hardware yang khusus, yang mahal atau lambat. Contoh yang gampang itu kan melempar koin, itu kan lempar dadu dapat bilangan acak. Dadu kan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan dilempar dapat angka berapa, itu kan sifatnya acak. Jadi yang secara ini benar-benar acak didapatkan. Nah, yang acak secara semu ini pseudo random didapatkan dari program komputer. Nah, kalau dengan komputer ini lebih cepat. Nah, kalau kita running sehingga mau 1 juta itu ya cepat. Dibandingkan kalau kita ngelempar dadu 1 juta data ya lama gitu kan. Melempar 1 juta kali ya, sampai capek tangannya kan. Jadi dengan sebenarnya lebih efektif kan karena jadi tadi tantangannya program komputer itu deterministik. Ini bisa di saudara generator itu algoritma yang hanya atau adalah bilangan bilangan yang digunakan sebagai pengganti distribusi data atau variasi data yang identik yang terdistribusi tentu mengganti bilangan sebenarnya. Jadi seolah acak tapi dibilang sudah random number. Nah, karakteristik penting dari pembangkit bilangan acak pseudo random generator tadi pertama ada dari sisi pengulangan di urutan yang sama harus diproduksi dengan nilai awal yang sama. Ini penting untuk pengecekan debugging, untuk pengecekan program. Jadi ketika kita dapatkan kasih input yang sama harusnya hasilnya sama gitu kan. Lalu keacakan harus menghasilkan variabel acak berdistribusi seragam independen yang lulus semua uji statistik untuk uji keacakan. Untuk uji statistik untuk ngecek hasil dari bangkitan bilangan ini disebut ini apa, uji empiris gitu ya, uji empiris namanya. Ya selanjutnya tadi yang uji Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk menguji hasil dari, selain untuk menguji hasil data dari data sebenarnya, data hasil bangkitan juga dicek dengan Kolmogorov-Smirnov apakah pas atau tidak. Berikutnya periodenya panjang. Jadi urutan angka semu atau pseudo random tadi menggunakan aritmatika presisi hingga urutan tersebut harus diulang dengan periode terbatas. Jadi pengulangannya harus lebih lama dari jumlah bilangan acak yang dibutuhkan. Misalnya gini, ketika kita perlu data 1 juta, di pengulangannya itu harus lebih dari 1 juta, itu baru berulang, itu bisa acak, berarti namanya acak. Jadi kalau pengulangannya itu di bawah 1 juta, misalkan tiap
1000 itu pengulang, jadinya tidak acak. Kalau di dalam rentang pengulangnya misalkan 1 juta, kita mintanya data 500.000, ya itu masih acak, itu kan di dalam yang tidak mengulang. Kalau saya ulang, tadi misalkan ya gampang aja ya. Nanti saya kasih contoh lah gampangnya. Berikutnya tidak sensitif terhadap benih atau seed ya, sebutnya biasanya seed. Sifat periode dan keadaan tidak bergantung dari seednya. Jadi seed tidak menentukan periodenya, pengulangannya berapa itu atau acaknya bagaimana, tidak ditentukan dari seednya. Itu salah satu penting dari bilang acak. Yang terakhir cepat. Nah, pembangkitan bilangan random ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun berapa ya, 46 ya. Kalau baca materi saya tahun lalu yang pengayaan itu, mungkin kalau ada yang baca, itu kan ada yang waktu awal-awal ada Monte Carlo itu kan pakai komputer jadul, yang awal-awal ada komputer yang besar sekali itu kan, ada Enigma yang digunakan untuk dalam atom ya, untuk proses penelitian tentang bom atom gitu kan, pakai Enigma. Itu juga di situ sudah mulai ada pembangkitan bilangan acak, tapi ya di situ tapi masih belum ada pengulangan lah, ada banyak, masih ada kelemahan di situ. Jadi waktu itu ya sudah, zaman itu ya sudah canggih lah waktu itu dengan komputer yang begitu, belum pakai belum pakai kayak sekarang, sudah pakai USB. Dan dulu kan ada pakai, belum ada kayak disket kan, nggak ada dulu, menyimpan pakai kartu plong aja istilahnya. Nah, yang banyak dikenal yang tentang pembangkitan ini pakai ini, linear congruential generator, yang banyak dikenal. Sebetulnya yang terbaru sih banyak algoritma lain, kayak Marshall Twister ya, kalau yang sekarang banyak dipakai di program itu. Nanti terbaru beberapa, karena ada kelemahan di sini maka ada yang banyak mengembangkan banyak algoritma yang lain, tapi kita belajar yang ini untuk pengenalan ya. Dan untuk bahan bacaan bisa baca terkait algoritma yang lain. Jadi pada prinsipnya seperti ini proses dari pembangkitan bilangan. Di sini ada modulunya, inputnya itu ada modulu, ada pengali, ada penambah, dan benihnya, seednya. Outputnya nanti bilangan pseudo random. Ini angkanya kan masih bilangan bulat ya. Nah, supaya menjadi uniform 01 nanti dibagi dengan M-nya. Ada yang tahu modulu kayak apa? Nanti kayak bilangan berapa modul itu kan sisa kan ya, sisa ketika angka 5 modulo 2 misalkan, jadi 5 dibagi 2 itu kan yang mendekati kan 2 ya, 4 kan sisanya 1 kan, 5 nya 1, berarti modulnya 5 modulo 2 itu 1, kayak 11 modulo 4 yang mendekati 4 kan 8, berarti sisanya ada 3, jadi 11 modulo 4 dari 3, ya kayak gitu.
Di inputnya ini tadi, ini modulo ini yang menentukan dari periodiknya. Karena ini perlu modulo yang besar. Ini pengali kan A kali X, ini increment C-nya. Ini sheet-nya. Waktu awal-awal ada sheet X0. Contohnya kayak gini. Ketika M-nya 8, modulo 8. Ini A-nya 5, C1, indeksnya X0-nya 0. Nah, dari 0 ini kan ketemu rumus dari ini, C-nya 1, ini hanya 5 kan. Ini ketemu 1. 1 modulo 8, ya tetap 1. 6 modulo 8, 6. 31 modulo 8, yang terakhir di sini kan 24 ya. Nah, 31 kurangi 24, jadi 8 kali 3, 24. Di sisanya yang ini 7, bukan yang 8 kali 4, 32 ya. Ya 32. Ya, sisanya kan dikurangi 1 kan tinggal 7. 36, 32 dikurangi 32, 4. 21 dikurangi 16 sama 5. Ya, sisanya kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini kan M-nya 8. Nah, ketika sesudah 8, dia mengulang lagi. Ini 1, 6 ya. Berulang lagi. Nah, berarti pengulangan tadi tentukan dari M-nya. Jadi keluaran dari LCG itu ya acak. Jadi cara pembuatannya sudah jelas bahwa keluarannya itu sifatnya berbeda dengan urutan acak. Jadi XN ini hanya dapat mengambil M yang berbeda. Keluaran dari LCG mulai berulang setelah paling banyak M langkah. Jadi setelah M langkah, setelah 8 langkah, ini berulang lagi ke 1, 6. Sehingga urutannya periodik. Nah, ketika ini M-nya 8, kita minta data 20, jadinya nggak acak karena ada yang berulang. Jadinya tidak acak lagi karena ada yang berulang. Jadi ininya ini berulang lagi, saya berulang periodik, bisa periodik. Pengulangnya secara periodik. Jadi terkadang periodisitas dari urutan bilangan semua dapat menimbulkan masalah. Jadi terlebih sebaliknya jika panjang periode lebih panjang dari jumlah bilangan yang kita gunakan, periodisitas tidak dapat menghasilkan mempengaruhi hasil kita. Kayak tadi saya jelaskan ya, ketika kita minta hanya 4 angka kan, kita dapat 1674, itu nggak ada yang periodiknya kan. Kalau kita minta 5, 16745, jadi ini masih acak. Tapi kalau ketika kita minta 10, nah, ada pengulangan di sini lagi 1, nah setelah 8, 16 ini jadi tidak acak lagi kayak gitu. Jadi perlu hati-hati untuk memilih parameter M, A, dan C ini untuk mencapai periode yang cukup lama. Nah, ini yang banyak penelitian yang terkait ini, ada yang mengusulkan sekian gitu. Nah, ada teorema, ini teoremanya, ada satu teorema. LCG ini memiliki periode M jika kondisi berikut terpenuhi. M dan C ini relatif prima. Nah, apa itu relatif prima? Ketika dua bilangan tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Jadi faktor persekutuannya hanya 1. Dan kata lain tidak ada nilai yang dapat dianggap bagi baik keduanya dengan tepat. Jadi faktor persekutuan hanya 1. Kayak ini contoh 21 dan 22. Faktor 21 kan ada 1, 3, 7, 21. 22, 1, 2, 11, 20, 22. Nah, pertemuannya persekutuannya di angka 1 kan. Nah, ini namanya relatif prima. Prima relatif. Ini disebut relatif prima. Ini 1, ini 1. Hanya ketemu di 1 saja. Ini relatif prima.
Berarti M dan C ini syaratnya adalah 105. Nah, A-1 habis dibagi oleh setiap faktor prima N. A-1 habis dibagi oleh setiap faktor prima N. Yang ketiga, jika M adalah kelipatan 4, maka A-1 adalah kelipatan 4. Ini contohnya. Ini misalkan M sama dengan 2 pangkat 32. Yang 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Mungkin ini genap. Ini sama dengan 4 kali berapa? Pangkat berapa? 4 pangkat 16 ya. Hanya sekian. Dan C-nya sekian. Satu-satunya faktor prima M adalah 2. Ya kan? Ini kan faktor primanya kan 2. Dan C ganjil. Nilai M dan C relatif prima dan kondisi relatif prima terpenuhi. Kenapa? Ini kan hanya ini faktornya 5, 1 dan 2 kan. Ini enggak ada yang faktor yang lain. Nah, yang C ini ganjil, enggak, karena enggak genap. Karena tidak genap, makanya kalau genap kan bisa habis dibagi 2. Itu kan ya. Sehingga M dan C ini relatif prima. Jadi C ini dibikin ganjil sehingga nanti relatif primanya terpenuhi. Dan M-nya ini 2 pangkat. Biasanya 2 pangkat 32 ini karena konverternya 32 bit ya. Kalau 64 bit bisa 2 pangkat 64. Demikian pula kondisi 2 terpenuhi karena A-1 genap. A-1 genap kan tadi A ganjil. Dikurangi 1 kan jadi genap. Sehingga habis dibagi 2. Akhirnya karena M adalah kelipatan 4, kita harus memeriksa kondisi 3. 2 tadi kan ini ya, sebentar, ini tadi 2 kan karena faktor prima dari M kan ya, sehingga habis dibagi 2. Syarat tadi syarat keduanya. Nah, syarat ketiga kan tadi kan ini 2 pangkat 32 sama dengan 4 pangkat 16 ya, berarti kan kelipatan 4 M itu. Sehingga diperiksa kondisi A-1 ini harus kelipatan 4. Nah ini kan ini dibagi 4 jadi sekian. Jadi kondisi ini berlaku. Jadi sehingga periode dari LCG ini 2/32, besar sekali itu. Sehingga kalau kita minta angka lebih kecil dari 2/32, ya setiap X0-nya ini masih acak, sifatnya acak. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat gambar A. Nah, gambar A ini yang kita inginkan. Jadi bangkitan data itu acak, posisinya menyebar gitu ya, acak. Nah, B dan C ini ada polanya. Ini membentuk satu garis. Jadi IV1 dan XI ini membentuk satu garis. Jadi ada pola. Kayak gini juga dengan IV1 dengan XI. Nah ini ada polanya. Ini kayak gini. Ini juga sebetulnya ada pola, cuma tidak kelihatan. Pokoknya selain lewat grafis, perlu juga kita uji lewat uji. Karena kalau dilihat dari secara pola bisa tidak terlihat. Jadi ini bisa nampak seperti A. Nah, untuk memeriksa itu namanya uji empiris. Yang ini non parameter sudah dipelajari ya. Uji KS atau KS square, untuk namanya uji frekuensi. Jadi hasilnya memeriksa apakah distribusinya udah cocok data antara bangkitan dengan yang kita inginkan distribusi yang berapa sektor. Lalu uji run tes itu ya,
cek ini kan uji autokorelasi, lalu uji gap. Ini sama-sama, ini uji gap poker ini untuk ngecek independensinya. Jadi kalau bisa di antara ini minimal ini run atau autokorelasi minimal ini dapat nggak apa-apa. Tapi kalau diuji semuanya ya lebih bagus. Karena masing-masing ujian biasanya ada kelemahannya. Nah, membagikan bilangan acak. Oh ini salah, saya ini non uniform ya tadi. Ini yang non uniform. Tadi yang bukan uniform, selain uniform. Nah, pembangkit bilangan acak berdistribusi. Dari hasil ini bilangan acak tadi yang uniform, ada beberapa cara kita lakukan untuk menaikkan distribusi yang lain lewat transformasi secara langsung, yang kedua lewat inverse, yang ketiga konvolusi, ada komposisi, ada associated rejection, dan ada adaptive associated rejection. Di pertemuan ini kita bahas yang apa namanya, transformasi inverse, konvolusi, dan komposisi. Kita bahas itu dulu. Nah, seperti ini metode transformasi inverse. Di metode transformasi inverse, atau inverse transform, merupakan metode yang dapat diterapkan jika distribusi target satu dimensi, yaitu menghasilkan sampel dari distribusi target yang ditentukan pada bilangan lain. Metode ini menggunakan fungsi distribusi kumulatif atau CDR untuk menentukan distribusi target dan dapat diterapkan untuk distribusi yang tidak memiliki kepadatan. Misalkan F adalah fungsi distribusi, dicari kebalikannya, arti inverse-nya. Nah, seperti ini CDR kan bentuknya kayak gini, OKIF ya. Nah, ketika kita dapatkan U, nah kita dapat inverse-nya, kita dapat X-nya. Kayak gini fungsinya. Ini efeknya. Nah, ketika ini dapat, kita ada nilai U antara 0 1 kan Y, kita bisa dapatkan X-nya dari inverse dari FU tadi. X tadi adalah F inverse dari U. Jadi pertama, jadi misalkan ini F ini kan dari bilangan antara 0 1 ya. CTF kan pasti antara 0 1. Ciri-ciri dari peluang ya. Nah, U itu distribusinya uniform 0 1. Nah, X-nya dari inverse dari CDF tadi dengan ininya inputnya U. Sehingga X-nya nanti distribusinya F. Mempunyai fungsi distribusi F. Saya ulang, ketika X-nya itu berasal dari pertama kita bagikan U, lalu X-nya itu nanti X-nya itu distribusinya F. Jadi tentukan dulu inverse F-nya apa. Kalau ada nanti bilangan yang digunakan adalah ini. Jadi dapatnya ya ketika X distribusinya ya F. Jika bagikan U uniform, jadi kita dapatkan X-nya, itu kan hasilnya F inverse dari U. Ini contoh yang eksponensial. Eksponensial kan seperti ini. Jadi perhatikan eksponensial sama gamma itu ada dua macam ya. Ada yang eksponensial, ada yang lambda E pangkat min lambda X, ada yang super lambda E pangkat min X per lambda. Jadi ketika gamma dan ini di program atau apa itu
perhatikan yang dipakai bentuknya kayak gimana. Atau lambda ini sebagai skala atau rate. Nah, ini diintegralkan nanti dapat ini. Sehingga dari sini kita dapatkan ini kan satu ini X dengan U, nanti dari X nya kita dapat ini. Nah ini yang dipakai untuk membangkitkannya. Di inverse-nya itu min log 1 min U per lambda. Ini inverse dari U tadi. Nanti jadi CDF, nanti baru dibalik hasilnya, ya ketemu ini. Ini istilahnya CDF-nya closed form, jadi punya inverse-nya itu closed form, langsung bisa didapat distribusi eksponensial. Jadi ketika dapat ininya CDF ini, di inverse bisa didapat hasilnya ini. Dari sini kita arti inverse-nya adalah ini. Lalu karena U dan 1 min U itu sama-sama, kan antara rentangnya 01. U kan antara 01. 1 min U ya antara 01 juga. Itu distribusi sama-sama uniform 01. Sehingga tadi 1 min U bisa diganti dengan langsung log U. Tadi kan min log 1 min U, sekarang diganti min log U per lambda. Nah, bisa didapat dari sini. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Ada pertanyaan ya? Nggak apa, tanya-tanya. Saya nggak bisa, cuma apa-apa nanti. Kalau saya nggak bisa, nanti saya jawab minggu berikutnya. Nah, ini contoh kodenya. Ini di R ya, ini pakai R. Sudah belajar kan tentang R kan ya. Nah, ini ketika fungsinya kayak gini. Nah, ini vektor dibangkitkan, ini untuk inisialnya tempatnya ya. Untuk inputnya M, misalnya M nya berapa. Ini dia dihitung sesuai algoritma tadi kan, dapatkan ini. Nah, RNG nya ini yang uniform ini dibagi M kan, untuk mendapatkan uniform. Di hasilnya ini tadi kan X kalau inputnya, dan di sini yang uniformnya ini dibagi dengan M. Nah, yang ini yang tadi bagi transform eksponensial, tadi masukkan kan ini super lambda kali log kali U tadi ya. Kenapa super lambda kali log kali U? Ini dapat uniform. Sudah dicoba ini sintaks ini? Ada yang sudah mencoba belum? Coba silakan sekarang dicoba dulu, melihat hasilnya. Pakai R ini, pakai R. Silakan, saya tunggu 5 menitan ya. Gampang, tinggal copy-copy ke R Studio gitu. Lagi buka komputer kan? Ya silakan dicoba. Atau kalau ada sudah mencoba, silakan resen nggak apa-apa. Atau bilang saya tutup dulu. Silakan resen kalau ada yang sudah mencoba. Silakan sekarang mencoba, yang sudah selesai dapat hasil, silakan resen. Silakan tampilkan.
Siapa yang sudah selesai copy paste langsung running kan, cepet kok, nggak usah ngetik lagi. Ada formatnya Pak kalau di copy paste. Kenapa? Berubah? Beda formatnya kalau di copy paste. Oh, Jadi kalau perapian lagi. oh gitu. Oh, kalau PDF yang saya kasih ya? Ya lupa saya. Kalau saya jujur, kalau saya kan mengantar itu kan sistemnya, sistem dia. Saya bilang anak-anak begitu, saya tahu anak-anak kalaupun nanti ditulis tertutup, mereka boleh juga karena bukan apa, yakin ya baca. Iya. Daripada begitu kita siap ya, tapi ya konsekuensinya kita nggak bisa masuk lagi. Iya, dari awal itu baru turun. Iya, dan artinya kalau kita kayak gitu masih curang, emang curang kan? Tapi kemarin kayak gitu, sebenarnya sih kalau boleh ya itu makanya kalau nggak ada, makanya saya ini juga ada ngetek-ngeteknya sih nggak masalah, tapi salah satu cara supaya kita nggak perlu karena saya kalau di itu program saya minta tim luar pertama top program kedua Silakan yang sudah bisa tampilkan. Rencana dulu, nanti saya bisa share screen. Loadingannya aja Pak. Ya, runningnya, hasil runningnya seperti apa? Mas Azam. Ya silakan share screen Mas Azam. Belum sampai yang bangkitkan 100 data ini belum sampai. Belum.
Ya, teman-teman lebih menguasai R atau Python atau yang lainnya? R. Berarti kita pakai R saja ya. Oh, Mas Gagah. Mas Gagah ya panggilannya ya. Iya Pak. Ini cuma share screen aja kan Pak ya? Ya, screen tampilkan gimana running hasilnya. Sama coba bikin histogramnya seperti apa. Nah, coba bikin histogramnya dari ini hasilnya. Ya. Kira-kira sudah mirip ya kan dengan eksponensial ya. Mungkin belum dicek-cek dengan tes yang lain. Anggaplah sudah mirip dengan eksponensial. Tapi ini belum diuji. Oke, terima kasih. Itu saja menurut saya. Nah, tolong dipelajari ya. Oke, saya selesai lagi. Ya, metode kedua itu komposisi. Jadi metode ini digunakan jika fungsi distribusi efek merupakan representasi dari kumpulan beberapa fungsi distribusi. Di sampel acak akan dihasilkan dari setiap f(i)x masing-masing pada 2f3 dan seterusnya. Untuk semua nilai x, representasi dari efek dapat digambarkan sebagai bentuk distribusi campuran atau mixer distribusi. Jadi bentuknya hasil sebagai kalau terbentuk dalam regresi mixer, ini namanya regresi distribusi mixer discrete, ini namanya bentuk seperti ini. Ada mixer ada dua macam, ada mixer continue, ada mixer discrete. Nah ini kenapa mixer discrete? Karena dari jumlah. Ini mixer discrete. Jadi P ini total harus 1, bobotnya itu total harus 1 supaya tetap terjaga peluangnya. FIJX ini adalah CDF. Nah, ketika CDF ini efeknya juga kayak gini. Nah, ini PDF dari suatu bentuk distribusi mixer, distribusi campuran. Gak siapa ya SP? Jadi kalau distribusi mixer membangkitkannya dengan cara itu tadi apa namanya, komposisi. Kalau distribusi yang mixer ke datanya buat komposisi.
Jadi untuk kayak gini, bangkitkan dari P-nya, lo bagi variabel masing-masing in tadi. Kayak gini. Nanti contoh lain nanti saya share di classroom aja ya, untuk kodenya. Mungkin besok. Jadi kayak gini maksudnya. Ini kayak bisa juga ke distribusi yang kayak dipecah dua gitu. Dan dari sini sampai sini itu uniform gitu. Dari sini sampai berikutnya enggak ini waveful. Nah seperti ini, yang kalau bentuk seperti ini pakai metode komposisi. Contoh lain, tahu distribusi ini double eksponensial, atau ada yang menyebutnya distribusi lapas atau double eksponensial, karena yang menurut lapas jadi disebut distribusi lapas. Itu seperti eksponensial yang ada cerminnya gitu. Nah itu seperti itu, tapi simetris, cuma seperti eksponensial yang ada cerminnya. Itu bisa, itu pakai cara komposisi. Itu contohnya, insya Allah saya upload di classroom nanti. Nah, kalau konvolusi yang tadi yang saya sebutkan, jadi cek ini didapat dari penjumlahan dari variabel acak independen yang lain gitu, dan distribusi yang lain. Itu konvolusi. Jadi contohnya yang Erlang itu dari jadi kalau misalkan X-nya Erlang, Y-nya itu eksponensial. Dia menginginkan sebanyak N lalu dijumlahkan. Nah ini cara konvolusi dari penjumlahan, dari bangkitan dari variabel yang lain, distribusi yang lain. Jadi kalau ini Erlang itu ya bangkitkan N eksponensial lalu dijumlahkan. Nah ini Erlang jadi N mu, jadi Erlang N mu. Nah ini beda dengan yang saya upload kemarin ya, ada yang salah. Ini yang terakhir, ini nanti untuk tugasnya, nanti saya upload, nanti saya upload di classroom ya. Ini untuk tugasnya, ini dari distribusi ini cari inverse CDF-nya. Jadi cari CDF-nya dulu, baru cari inverse CDF-nya. Nah, setelah ketemu inverse CDF, buat program seperti yang tadi itu kan, seperti yang contoh tadi, yang eksponensial tadi, bikin contoh kayak gitu. Lalu bikin histogram dan plotkan CDF-nya, apakah sudah pas atau tidak. Apakah histogram dengan plot dari PDF-nya sama atau tidak. Yang kedua, ada distribusi ini namanya MSUR. Nah ini hitung CDF-nya sama, lalu cari inverse-nya, lalu bikin programnya juga pakai R saja. Jadi dihitung, dicari dulu CDF-nya ya. Ini nanti saya upload ini beda dengan yang tadi di slide yang kemarin saya upload. Ada pertanyaan? Perlu waktu berapa hari kira-kira? Kalau banyak tugas yang lain ya perpanjang aja. Kalau ada kesulitan, misalkan ada yang nggak paham, silakan tanya lewat perwakilan kelas. Apa-apa. Kalau tanya kan berarti sudah nyoba, kesulitan di mana. Tapi dicoba dulu. Kalau nomor 1 ini kalau mau cari-cari dapat kok, tinggal mencari saja. Jadi kalau nomor 2 ya cari
Coba dihitung. Perlu berapa hari? 2-3 hari cukup. Hah? 1 minggu. Ada 1 minggu, Sabtu Minggu ini. Ini aja ya. Jangan sampai Rabu. Sampai Senin aja ya, nggak apa ya? Cukup Iya, lah. Pak. Misal. Boleh, Pak, boleh. Boleh ya. Sudah pas ya, deal ya. Tadi sudah. Enggak, kalau emang kesulitan ya tanya-tanya saja, nggak apa-apa. Nanti saya juga coba yang komposisi tadi, saya coba kasih contoh ya, contoh bikinnya seperti apa. Dan ini pesan saya dipelajari tadi tentang distribusi. Nanti kedepannya kepakai. Ketika kita bahas Monte Carlo, ketika bahas Bayesian, itu kepakai nanti. Kalau dari sekarang nggak dipelajari ya nanti kesulitan. Karena dasarnya memang dari distribusi. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan tadi responnya. Ya, sebisa mungkin kita ini ya interaktif ya, jangan satu arah. Kuatirnya kalau satu arah, saya yang ngantuk. Kalau ngantuk saya tidur gimana nanti? Oke ya, saya kira cukup sekian. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, silakan tanya lewat perwakilan kelasnya. PJ-nya ya, PJ itu keluar PJ-nya. Semoga kita tetap sehat semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup dengan doa. Pak.